Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi mata pelajaran SKI yang berjudul tentang dakwah Nabi Muhammad. Yang di sini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu tentang ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Berikut beberapa kisah ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah istri Nabi Muhammad. Khadijah selalu menjalani dengan sabar dan tabah semua tantangan dan ancaman kaum Quraisy. Ia selalu membantu dan mendukung Nabi Muhammad dengan segenap jiwa dan raganya. Yang kedua adalah Abu Bakar. Abu Bakar juga termasuk orang yang terkemuka kaum Quraisy yang pertama memeluk agama Islam. Usianya itu masih sebaya dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar termasuk saudagar yang kaya raya. Abu Bakar merupakan sahabat yang setia menemani dan melindungi Nabi Muhammad. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk pembesar kaum Quraisy yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sesudah diketahui keislamannya oleh pamannya, Hakam bin Abil Ash, kemudian ia diasingkan ke tempat yang jauh dari keramaian. Namun Utsman bin Affan tetap tabah. Sampai akhirnya Utsman bin Affan dibebaskan dan tidak diakui sebagai anggota keluarga oleh ibu dan saudaranya. Yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Fatimah adalah putri Nabi Muhammad dengan Khadijah. Fatimah merupakan anak yang paling mirip, dekat, dan lama hidup bersama Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang mengerjakan ibadah di Ka'bah. Kaum Quraisy yang membencinya kemudian melemparkan kotoran ke punggung Nabi Muhammad. Fatimah pun turut mendapatkan caci maki dari kaum Quraisy. Fatimah membantu membersihkan tubuh Nabi Muhammad. Kelima, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah bangsawan Quraisy. Karena memeluk Islam, ia juga mengalami tekanan saat ibunya mengetahui Zubair telah mengikuti ajaran agama Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Berita keislaman Zubair segera sampai ke telinga pamannya. Zubair mendapat tekanan dari sang paman. Ia digulung, ditikar, dan digantung pada tiang. Zubair dipaksa untuk meninggalkan penyembahan kepada Tuhannya Muhammad. Sampai akhirnya Zubair dilepaskan. Tetapi Zubair disuruh pergi dan tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga. Yang keenam yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah pemberani yang memiliki suara merdu. Pada suatu ketika, ia memberanikan diri untuk membaca Al-Quran secara terang-terangan, yang mengakibatkan ia mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy. Namun, Zubair bin Awam yang selalu melindunginya hingga ia mendapat tekanan lagi dari kaum Quraisy. Yang ketujuh yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ditekan oleh kaum Quraisy. Ia dibawa ke padang pasir yang panas. Badannya ditindih batu besar. Bilal bin Rabah kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar dari perbudakannya. Yang kedelapan adalah keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah terdiri atas 4 orang, yaitu Sumayyah, Yasir, Ammar, dan Abdullah. Mereka diancam oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Yasir, Abdullah, dan Sumayyah meninggal, sedangkan Ammar selamat. 9. Zunairah. Zunairah menjadi budak perempuan milik Abu Jahal. Ia diancam oleh Abu Jahal, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Yang ke-10 yaitu Nahdiyah. Nahdiyah adalah budak milik Wahid bin Mughirah. Ia dihukum karena diketahui masuk agama Islam. Yang ke-11 Amir bin Fuhairah, yaitu Amir bin Fuhairah dihukum oleh tuannya karena ketahuan memeluk Islam. Akibat perlakuan tersebut, ia menderita kerusakan salah satu anggota tubuhnya. Dan yang terakhir adalah Abu Fukaihah. Abu Fukaihah merupakan budak milik Sufyan bin Umayyah.
ia dihukum di padang pasir dengan dada ditindih batu. Dia dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Pembahasan terakhir yaitu meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di masa awal kenabian sangat berat. Nabi SAW berhadapan dengan kaum Quraisy yang sangat berpegang teguh pada ajaran nenek moyang. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu sabar dan tabah walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti. Demikian anak-anak penjelasan tentang ketabahan para sahabat dalam berdakwah dan meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa membaca kembali yaitu pada halaman 13 sampai dengan halaman 16. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.